Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini coba kita akan bahas terkait dengan verbal ijazah yang dilakukan di sini untuk keperluan bisa mendaftar PPG maupun mendaftar P3K. Ini khusus bagi guru dan tendik yang ada di sekolah, karena prosesnya ini melalui aplikasi Dapodik, di mana Bapak Ibu semua seandainya tidak memiliki akun atau misalnya Bapak Ibu semua lupa akses akunnya, silahkan bertanya pada operator Dapodik di sekolah. Ingat, operator Dapodik sekolah, karena yang menambahkan akun info GTK ini adalah operator Dapodik sekolah. Jadi tidak ada pembahasan lagi, Mas. Bagaimana untuk mendapatkan akunnya? Silahkan berkoordinasi dengan operator Dapodik sekolah. Kita langsung pada pembahasannya, namun silahkan Bapak Ibu semua bisa berkomentar dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal. Contoh saja Situbondo hadir Mas, Surabaya hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kita langsung pada pembahasannya. Di sini untuk kita melakukan sebuah verbal ijazah dan tujuannya itu untuk apa? Tidak ada salahnya kita melakukan verbal. Ditakutkan namanya verbal validasi itu nanti pastinya akan digunakan untuk proses-proses yang ada pilihan di sini. Apa saja pilihannya kita langsung bahas. Nah, untuk masuk pada akses portal info GTK tersebut, Bapak Ibu semua bisa masuk pada info.gtk.kemdikbud.go.id. Silakan diklik, nanti tampilan halamannya seperti ini. Untuk username dan password di sini silakan bertanya pada operator di sekolah masing-masing. Operator Dapodik di sekolah masing-masing. Silakan masukkan datanya, kemudian Bapak Ibu semua bisa memasukkan kode yang ada di sini, contoh B7PD. Dan pastikan besar kecilnya itu sudah benar. Coba kita masuk. Nantinya Bapak Ibu semua akan ditampilkan halaman seperti ini. Mungkin nanti halamannya cukup lama, itu biasanya dikarenakan servernya itu terlalu padat yang mengunjungi. Bapak Ibu semua bisa mencoba di jam-jam yang tidak padat. Contoh saja di malam hari. Kebetulan sekarang kenapa lancar itu dikarenakan mungkin karena hari libur, bukan hari jam efektif bekerja. Tapi kalau misalnya pada saat efektif bekerja biasanya sangat lemot, karena pendataannya itu bersamaan. Sekarang kan juga untuk pengambilan data tunjangan sertifikasi juga dilakukan hari ini. Maksudnya di bulan-bulan ini. Verbal juga dilakukan di bulan-bulan ini. Silakan cek secara berkala seandainya mengalami hal lemot. Nah, kemudian untuk verbal ijazahnya Mas, di mana Mas kita bisa melakukan sebuah verbal ijazah? Di sini Bapak Ibu semua, setelah tampil halaman dashboard seperti ini, silahkan scroll ke paling bawah. Ada di paling bawah. Jadi ada di tampilan paling bawah di sini, di bawahnya tunjangan. Di sini ada verbal ijazah, saya perbesar. Ijazah yang di verbal boleh lebih dari satu, tetapi yang utama adalah ijazah S1 dan ada keterangan Anda belum melakukan verbal. Jika seperti ini, silahkan saya sarankan lakukan verbal mulai sekarang. Langkahnya seperti ini, silahkan diikuti dan dipedomani. Jangan sampai asal-asalan. Ikuti saja langkah yang saya berikan. Coba kita perbesar disclaimer-nya. Verbal ijazah ini bukan memberikan penilaian keaslian sebuah ijazah secara hukum. Jadi tidak bisa digunakan sebagai keaslian untuk ijazah hukum ya. Yang bisa menentukan ijazah asli atau tidak ya tentunya kampus Bapak Ibu semua. Verbal ijazah di sini hanya memverifikasi data sesuai dengan data yang diupload jika verbal berkas dan atau sekedar menampilkan data ijazah yang terdapat pada PD Dikti. Hasil verifikasi ijazah ini sangat tergantung dari pemahaman masing-masing verifikator yang melakukan verifikasi terhadap berkas yang diverifikasi. Biasanya ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan verbal ini. Hasil verifikasi hanya digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai salah satu alternatif rujukan kewenangan mengejar seorang guru guna mendapatkan tunjangan profesi guru. Jika kemudian hari terbukti bahwa berkas ijazah teridentifikasi palsu, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik berkas ijazah. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu semua, untuk tenaga kependidikan ini sebagai salah satu alternatif rujukan kewenangan mengajar seorang guru guna mendapatkan tunjangan profesi guru sebenarnya. Tapi ketika kita klik verbal, di sini ada beberapa pilihan. Coba kita lihat saja.
Karena ada pilihan P3K-nya juga nanti. Nah, kalau saran saya mendingan Bapak Ibu semua melakukan verbal saja. Meskipun di sini untuk tunjangan profesi guru, tapi ada pilihan P3K-nya. Ditakutkan nanti menjadi kewenangan oleh, dilihat saja di sini. Digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Takut digunakan sebagai dasar untuk rekrutmen P3K. Nah, kapok deh kalau misalnya ada verbal. Silakan verbal saja Bapak Ibu semua. Jika di kemudian hari terbukti bahwa berkas ijazah teridentifikasi palsu, maka sebetulnya menjadi tanggung jawab pemilik ijazah. Hasil verifikasi baru dapat digunakan sebagai data referensi bagi validasi TPG setelah 1-2 minggu dari proses verifikasi yang dinyatakan valid. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak valid, maka pemilik berkas bisa menghubungi kampus penerbit ijazah. Untuk mengecek data ijazah, silakan buka halaman portal PD Dikti. Nah, kita langsung pada pembahasan verbal ijazahnya. Untuk melakukan verbal ijazah, kita klik saja. Ini kan tidak ada tombol kliknya, tapi kalau kita klik yang berwarna biru ini bisa diklik, kita klik verbal ijazah. Di sini akan ditampilkan identitas pada data Dapodik, yaitu berupa nama, tanggal lahir, kemudian tempat lahir, NIK, dan sekolah induknya di mana. Kemudian pemadanan data ijazah dengan pangkalan PD Dikti. Identifikasi data ijazah dengan pada pangkalan data dikti diperlukan data ijazah yang dipadankan isi kolom di bawah ini sesuai dengan data. Nah, ini kita coba lakukan cek data Bapak Ibu semua, diisi perguruan tingginya, nama prodinya, jenjangnya, NIM-nya, dan nomor ijazahnya coba kita isikan. Kemudian kita cek data ijazah di sini. Pada proses pemilihan perguruan tinggi, Bapak Ibu semua nantinya akan muncul pilihan. Jadi bukan ketik manual, memang diketik manual, cuman setelah diketik manual, Bapak Ibu semua pastikan di sini tinggal memilih. Contoh saja universitas terbuka atau mungkin Universitas Negeri Jember. Diklik saja, nanti setelah itu Bapak Ibu semua tinggal memilih. Kemudian nama prodinya diketikkan apa, nama prodi sesuai dengan ijazah Bapak Ibu semua, NIM-nya, dan juga nomor ijazahnya. Setelah Bapak Ibu semua mengetikkan perguruan tingginya, nama prodinya, jenjangnya, diklik nomor ijazahnya dan kita cek ijazah. Kita klik cek ijazah. Nanti tunggu beberapa saat. Dan apa yang akan ditampilkan di sini coba kita perhatikan. Setelah Bapak Ibu semua kita cek ijazah, nanti Bapak Ibu semua bisa tutup dan nanti akan ada ditampilkan di halaman dashboard berikutnya. Di sini. Di berikutnya, di sini akan ditampilkan nih Bapak Ibu semua ijazah Bapak Ibu semua dan juga riwayat verbalnya. Data ijazah dan juga riwayat verbalnya. Nah, di sini Bapak Ibu semua akan ditampilkan data-data ijazah Bapak Ibu semua jika memang terdaftar di PD Dikti, yaitu dari tanggal masuknya, tanggal keluarnya, tanggal yudisium, nomor ijazah, waktu tempuh semesternya, jumlah SKS-nya, lulusnya, jenis kelamin, dan sebagainya itu ada. Dan di sini ada hasil validasi verbal melalui APA, menunggu konfirmasi. Hasil penarikan data ijazah dari APA PD Dikti masih menunggu persetujuan dari pemilik ijazah. Apakah data di atas sudah benar sesuai dengan ijazah yang dimiliki? Jika iya, silakan centang kotak benar. Kemudian klik tombol konfirmasi jika tidak sesuai. Maka lakukan verbal ulang, klik tombol verbal baru. Nah, kita cek saja datanya di sini. Oh, ternyata datanya ini sudah benar. Jika sudah benar, datanya memang milik Bapak Ibu semua dengan memperhatikan Bapak Ibu semua NIM-nya, memperhatikan juga Bapak Ibu semua berasal dari mana untuk kuliahnya, dan jika sudah benar maka klik saja centang data sudah benar dan kita lakukan konfirmasi. Data sudah benar dan lakukan konfirmasi. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini lagi. Nanti akan ditampilkan halaman seperti ini. Klik scroll lagi ke bawah, ke paling bawah akan ditampilkan seperti ini. Data sudah seharusnya terverifikasi. Barusan kan belum terverifikasi. Sekarang sudah terverifikasi berdasarkan pemadanan data PD Dikti. Nah, sekarang Bapak Ibu semua digunakan untuk apa ijazah tersebut? Di sini ada pilihannya, yaitu melamar P3K, melamar seleksi PPG, ataupun validasi TPG. Nah, monggo Bapak Ibu semua bisa centang itu. Yang saya sampaikan tadi, data ini biar menjadi acuan kita bahwasanya memang kita mengajar
kita berada di database Pangkalan Dikti dan juga Dikbud, maksudnya dari Kemdikbudristek. Nah, digunakan untuk apa nantinya? Contoh saja kita gunakan sebagai melamar P3K. Dan keterangannya di sini, pilihan boleh lebih dari satu. Jika Anda belum ASN dan ingin melamar P3K, maka pilihlah melamar P3K. Jika Anda belum ASN dan belum bersertifikat pendidik, maka pilihlah pilihan 2 yang ada, yaitu melamar P3K dan seleksi PPG. Jika Anda sudah ASN dan belum berserdik, maka pilihlah seleksi PPG. Jika Anda sudah ASN dan sudah berserdik, maka pilihlah validasi TPG. Jika Anda tidak ingin menggunakan ijazah ini untuk proses apapun, hanya sekedar melakukan verifal ijazah, maka abaikan pilihan yang ada di sini. Anda sudah melakukan konfirmasi, Anda bisa melakukan konfirmasi ulang jika pilihan yang Anda pilih sebelumnya kurang tepat. Jadi bisa melakukan verifikasi ulang nih Bapak Ibu semua. Dan abaikan tombol konfirmasi jika Anda tidak akan melakukan perubahan pilihan. Perubahan pilihan hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali. Saat ini Anda sudah melakukan perubahan sebanyak 0 kali. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Contoh saja kasus ini kita gunakan untuk digunakan sebagai untuk melamar P3K. Maka kita klik melamar P3K dan kita klik kirim konfirmasi. Dan nanti ditampilkan ke halaman depan lagi yang nantinya Bapak Ibu semua bisa scroll ke bawah lagi. Dan nanti ya seperti ini saja, akan kembali ke seperti ini. Digunakan untuk apa? Nah, ketika Bapak Ibu semua salah melakukan, di sini nanti akan muncul kan barusan 0 kali, maksimalkan 3 kali. Di sini sudah 2 kali, seperti itu. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu semua untuk melakukan verifal ijazah. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa memverifal semua yang terdaftar di Pangkalan Dikti, maksudnya di dalam database Kemdikbud. Ditakutkan nanti ini menjadi acuan. Silahkan daftar saja. Mungkin sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagaimana langkah untuk melakukan sebuah verifal ijazah. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.